Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan resume dari buku berjudul Teori Organisasi di Era Digital, karya Aditya Wardana, yang membahas bagaimana organisasi modern menghadapi perubahan besar akibat perkembangan teknologi dan digitalisasi. Buku ini menjelaskan bahwa organisasi pada dasarnya adalah sistem kerjasama antara individu dan kelompok yang memiliki peran, tanggung jawab, serta tujuan yang sama. Organisasi tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, seperti perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi harus mampu beradaptasi agar tetap bertahan dan berkembang. Pada bagian awal, penulis menekankan konsep dasar organisasi pembagian kerja. Setiap anggota memiliki tugas dan wewenang yang saling berkaitan, sehingga keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada satu orang, tetapi pada keseluruhan sistem yang berjalan secara terstruktur dan harmonis. Selanjutnya, dibahas mengenai efektivitas organisasi yang tidak hanya diukur dari tercapainya target atau keuntungan, tetapi juga dari bagaimana proses kerja berlangsung. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu menggunakan sumber daya secara optimal, membangun kerjasama yang baik, serta menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Di era digital, efektivitas yang sangat dipengaruhi oleh pengguna teknologi informasi untuk mempercepat proses kerja dan pengambilan keputusan. Penulis kemudian menguraikan tentang struktur organisasi, yaitu susunan hubungan kerja yang mengatur siapa melakukan apa dan pada siapa seseorang bertanggung jawab. Struktur ini berfungsi untuk memperjelas alur komunikasi dan pembagian tugas. Dalam konteks era digital, struktur organisasi cenderung lebih fleksibel dengan pola kerja yang kolaboratif sehingga memungkinkan inovasi dan respons yang lebih cepat terhadap perubahan. Selain itu, buku ini menyoroti budaya organisasi sebagai landasan perilaku anggota organisasi. Budaya mencakup nilai norma dan kebiasaan yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak karyawan. Budaya yang positif dapat mendorong semangat kerja, kreativitas, dan loyalitas. Dalam dunia digital, budaya organisasi perlu mendorong keterbukaan terhadap ide baru, kemampuan belajar, dan pemanfaatan teknologi secara bijak. Pada bagian kepemimpinan, penulis menjelaskan bahwa pemimpin memiliki peran strategis dalam mengarahkan organisasi. Pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menjadi teladan, memberi motivasi dan fasilitator bagi anggotanya. Di era digital, pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, adaptif, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja tim. Buku ini juga membahas komunikasi organisasi dan pengambilan keputusan. Komunikasi yang efektif membantu memperlancar koordinasi, mengurangi kesalahan, dan memperkuat kerjasama. Sementara itu, pengambilan keputusan yang baik harus didasarkan pada data, analisis, dan pertimbangan rasional, terutama yang dengan dukungan teknologi digital menyediakan informasi secara cepat dan akurat. Selain itu, penulis mengangkat pentingnya motivasi dan komitmen organisasional. Motivasi mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif, sedangkan komitmen membuat karyawan merasa memiliki organisasi dan bersedia memberikan kontribusi terbaik. Keduanya menjadi faktor utama dalam meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Di bagian akhir, buku ini menegaskan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam perubahan dan pengembangan organisasi. Teknologi membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing organisasi, sekaligus mendukung tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebagai kesimpulannya, buku ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi di era digital sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, kepemimpinan yang efektif, budaya organisasi yang kuat, komunikasi yang baik, serta pemanfaatan teknologi secara strategis. Demikian resume yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.